Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah rahmati Allah sekalian yang sedang beriktikaf di Masjid Pulai negara Brunei Darussalam, alhamdulillah satu nikmat yang besar kita sudah dapat melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah ya. Dan nikmat yang besar juga kita dapat duduk iktikaf bersabar, duduk menunggu solat isya sambil membincangkan perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaatan kepada kita ini, terutama dengan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perbincangan, kita imbas sedikit ayat yang dibaca imam tadi. Ayat itu selalu dibaca, dan sepatutnya bila kita mendengar Al-Quran, kita berusaha memahaminya ya. Karena Quran ini dibaca untuk difahami. Rakaat pertama tadi imam membaca surah At-Tin. Kalau yang buka Quran halaman 597, surah At-Tin ayatnya 8 ayat pendek. Dimulakan dengan sumpah wattini wazaitun. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin dan bukit Turisina, wa hazal baladil amin dan negeri yang aman tentram yaitu Mekah. Tujuan Allah bersumpah menyatakan suatu penekanan yang penting. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah cantik sekali kejadian manusia itu. Kejadian manusia cantik, bisai. Kalau ada manusia yang tak bisai, itu bukan salah kepada Khalik, salah kepada manusia itu sendiri. Asal kejadian manusia baik, ahsani taqwim, sangat baik kejadiannya. Kemudian dalam proses atau perkembangan usia, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian bila manusia sudah pandai, sudah sampai ke penghujung usia, manusia akan berada di tahap yang paling rendah. Di sini ada beberapa pentafsiran ya. Satu di antaranya katanya proses semula jadi manusia, proses alami. Bila manusia sudah sampai ke penghujung usia, ada kalanya orang tuh makin lama makin lemah, pikirannya semakin lemah, fisiknya juga semakin lemah. Ada yang sampai nyanyuk, sebahagiannya lah ya. Itu maksud ayat ini. Jadi orang yang sampai kepada usia yang lemah, yang nyanyuk, tidak ingat lagi apa yang dibuat, apa dia cakap. Kalau sebelumnya dia berbuat taat, dalam tafsir dikatakan ya, orang yang sudah nyanyuk, kalau sebelum nyanyuk dia berorang taat kepada Allah, maka pahala dia waktu dia taat, dia dapat juga walaupun dia sudah nyanyuk. Ini satu pentafsirannya. Untuk manusia yang istiqamah sebelum dia sakit, sebelum dia sampai ke penghujung usia, karena proses yang dialaminya itu adalah proses alami, satu ketentuan Allah. Itu satu pentafsiran ya. Orang yang sudah tak mampu ke masjid, semasa dia sehat dia ke masjid, tapi di penghujung usia dia tidak mampu lagi ke masjid, dia tetap dapat pahala ke masjid. Itu satu pentafsirannya. Tapi kalau dia sebelum dia sakit, dia tak ke masjid, tiba-tiba sakit, tak larat lagi ke masjid, nak coba ke masjid tapi tak larat, dia tak dapat pahalanya. Orang yang masa sehat dia ke masjid, kalau di penghujung usia dia sudah tidak mampu ke masjid,
tetap dapat pahalanya berdasarkan firman Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang beriman beramal saleh dia tetap dapat pahala yang tanpa putus, pahalanya hidup terus, jalan terus, ghairu mamnun, tidak putus. Itu satu ulasan. Satu ulasan lain mengatakan orang itu kalau dia taat, insya Allah dia tidak akan nyanyuk. Banyak buktinya ya dalam sejarah. Itu satu analisis lah. Jadi ada dua pengertian ayat ini. Satu, orang yang sudah sampai ke penghujung usia dia tetap dapat pahala waktu dia sehat. Sama juga dengan orang sakit. Tiba-tiba dia sakit. Biasanya dia penuh sembahyang berjamaah, lalu dia sakit ataupun musafir. Dalam hadis dikatakan begitu, sakit ataupun musafir, atau ada halangannya yang mengejut, yang mendadak ya, dia tetap dapat pahalanya karena niatnya untuk istiqamah kepada Allah. Pengertian yang kedua, orang yang taat kepada Allah biasanya tidak akan nyanyuk katanya. Itu makna yang kedua. Makna yang kedua ya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa kamu masih belum mempercayai agama Allah lagi? Kenapa kamu masih mendustainya? Ini kepada orang yang tidak percaya kepada agama ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu maha bijaksana? Agamanya sempurna, kejadian manusia pun dijadikan dengan sempurna. Kemudian surah An-Nasr. Surah An-Nasr selalu dibaca, Jumat pun dibaca ya. Patutnya kita karena paham juga lah, iza ja'a nasrullahi wal fath. Ini surah yang unik. Surah An-Nasr surah unik, di mana keunikannya surah An-Nasr surah yang terakhir turun secara komplit, secara lengkap. Tapi ayat ada lagi turun sesudah An-Nasr. Tapi surah yang secara lengkap sempurna yang terakhir turun adalah surah An-Nasr. Inilah uniknya. Kemudian Rasulullah SAW tahu bila surah An-Nasr turun, baginda tahu bahwa usianya sudah di penghujung. Baginda sudah tahu bahwa tidak lama lagi baginda akan menemui ajalnya. Sahabat-sahabat Nabi yang meneliti surah ini pun mereka tahu ini menunjukkan Rasulullah tidak lama lagi katanya hidup bersama kita, kata mereka. Lalu di antara keunikan surah ini juga, di sini ada 3 perintah. Di sini ada 3 perintah yang terdapat dalam ayat nomor 3. 3 perintah ya, yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW, yang dituntut juga kepada umat melaksanakannya. Apa perintah yang 3 itu? Fasabbih 1, bihamdi rabbika 2, wastaghfirhu 3. 3 perintah, 3 arahan. Perintah bertasbih, perintah bertahmid, membaca alhamdulillah ataupun wa bihamdih. Perintah beristighfar. Bila datang perintah yang 3 ini, Rasulullah SAW mengubah bacaan rukuk dan sujudnya sampai meninggal. Setelah turunnya surah An-Nasr, baginda mengubah bacaan rukuk dan sujud sampai menemui ajalnya. Apa bacaan baginda? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Inilah bacaan baginda dalam rukuk dan sujud, sama bacaannya, tidak dibezakan sampai menemui ajalnya. Aisyah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, katanya baginda membaca bacaan tersebut banyak sekali, bukan hanya 3 kali ya, mungkin 5 kali, mungkin 7 kali, mungkin 9 kali, mungkin 11 kali. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh disimak dalam tafsir Al-Imam Qurtubi, terdapat juga dalam hadis-hadis sahih ya alasannya ini. Inilah keunikan surah ini. Alhamdulillah boleh kita contohi ya, karena memang amalan baginda Rasulullah SAW. Apa bacaannya tadi?
bacaannya subhanakallahumma. Itu memenuhi arahan bertasbih. Fasabbih, bertasbihlah. Lalu Rasulullah membaca subhanakallahumma rabbana. Bihamdi rabbik, perintah bertahmid. Baginda membaca wa bihamdikallahumma. Wastaghfirhu, baginda membaca Allahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ufirli. Inilah ya yang dibuat penekanan dalam surah An-Nasr, bahwa dalam surah An-Nasr ini ada 3 perintah. Berdasarkan 3 perintah itu, baginda Rasulullah SAW mengubah bacaan rukuk dan sujud setelah turunnya surah ini sampai wafat, sampai berpulang ke rahmatullah. Baik, itu sedikit tentang ulasan ayat yang kita dengar dalam salat. Kebetulan salat Jumat rata-rata masjid membaca surah An-Nasr ya. Jadi baguslah kita mengambil pelajaran daripada surah ini. Kita contohi bacaan baginda yang menggabungkan antara 3 perkara ya, tasbih, tahmid, dan istighfar. Mudah-mudahan jadi amalan kita. Kemudian kita bersama kertas yang sudah dihidangkan. Ini sebenarnya awalnya ini kisah sebenarnya. Seorang pendakwah menceritakan dalam dakwahnya, katanya pada suatu hari saya terlihat dalam masjid seorang anak muda, tergolong orang yang saleh. Ini penceramah yang bercerita ya. Dia juga imam ya. Dia terlihat seorang anak muda di masjid katanya. Orang ini orang saleh dan penggemar ilmu. Semasa masuk masjid, tiba-tiba azan berkumandang. Artinya dia datang sebelum azan. Setelah azan, pemuda ini sholat qabliyah 2 rakaat secara ringkas ya, secara bergegas. Kemudian dia mengeluarkan handphonenya dari poketnya, lalu bermain handphone dalam rumah Allah. Ini ceritanya ya, dan melayari laman web ini dan itu, sehingga tiba waktu iqamat. Di sana biasanya paling kurang 10 menit ditunggu ya waktu iqamat. Kadang-kadang 15 menit. Kalau sembahyang subuh sampai kadang setengah jam. Setelah qamat, si pemuda itu pun katanya turut bersalat. Itu saja ceritanya. Apa maksud si penulis atau si penceramah ini mengatakan subhanallah katanya? Si penceramah ini teringat pesan Rasulullah SAW yang memperingatkan bahwa kalau kita masuk masjid terutama di pagi hari, patutnya kita membaca Al-Quran. Ini berdasarkan hadis sahih ya, hadis sahih Muslim. Pernah Rasulullah bercakap dengan jemaah yang tinggal di samping Madinah, samping masjid Madinah maksudnya ya, di Suffah, Ahlus Suffah. Rasulullah pernah bertanya kepada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini jemaah yang tidak ada rumah, yang tidak ada keluarga, tinggal di samping masjid. Disediakan tempatnya di masjid macam kemah begitulah ya. Rasulullah menanya Ahlus Suffah, ayyukum yuhibbu an yaqduwa kulla yawmin ila bathan atau ila al-aqiq fayati minhu binaqatain qaumawain fi ghairi ismin wala qati'ati rahim. Faqulna ya Rasulullah, nuhibbu dhalik. Qal afala yaqdu ahdukum ilal masjid faya'lama aw yaqra ayatain min kitabillahi azza wa jal khairun lahum min naqatain wa salas khairun lahum min salas wa arba khairun lahum min arba wa min a'dadihinna minal ibil. Ini ceritanya. Rasulullah menegur penghuni Suffah. Apa kata baginda? Siapakah dalam kalangan kalian yang mau berangkat setiap hari ke pasar Bathan atau Akik? Kalau di sini ke tamu. Siapa yang mau berangkat ke tamu ke pasar setiap pagi, kata Rasulullah. Lalu sepulangnya dari tamu dari pasar, dia membawa 2 ekor unta gemuk yang besar. Pergi ke pasar ke pagi hari,
pulang membawa 2 ekor unta besar gemuk tanpa melakukan dosa dan tidak terputus silaturahim. Artinya siapa yang mau berangkat ke pasar pagi hari lalu pulangnya dia mendapat 2 ekor unta secara gratis, secara free, tanpa dibayar. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, nuhibbu zalik. Kami mau, kata sahabat. Maulah kalau free. Itu soalnya ya. Lalu baginda menjelaskan, ini Rasulullah mengajar melalui contoh ya. Rasulullah mengajar melalui contoh. Jika kamu berangkat pagi hari ke masjid, lalu kamu pelajari atau kamu baca 2 ayat Al-Quran. Kalau surah An-Nasr tadi 3 ayat ya. Tidak ada surah yang terdiri pada 2 ayat. Sependek-pendek surah 3 ayat. Surah An-Nasr 3 ayat, surah Al-Kautsar 3 ayat, surah Al-Asr 3 ayat. Kalau kamu pergi ke masjid di pagi hari ini, khas pagi hari ini ya, lalu kamu membaca 2 ayat Al-Quran atau kamu mempelajari 2 ayat Al-Quran, nilai amalan ini lebih baik daripada nilai 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Atau jumlah lain juga. Si hamba akan meraih unta sebanyak jumlah ayat yang dibacanya. Ini maksudnya. Maksudnya apa? Fadilat pergi ke masjid di pagi hari dan membaca Al-Quran. Sama ada sebelum salat atau sesudah salat. Sama ada sebelum azan atau menunggu iqamat atau selepas salat. Alhamdulillah, di Pulai selalu ditunggu ya untuk qamat. Mungkin 15 menit, mungkin 20 menit. Dulu ada jemaah cerita dia datang sholat subuh di Pulai, katanya di Masjid Pulai. Dia kebetulan hari Jumat, orang tuh boleh membaca surah Kahfi sebelum qamat. 100 lebih ya, 110 ayat. Ya. Alhamdulillah. Ini menambahkan ilmu bagi kita bahwa baginda Rasulullah SAW berjanji dalam hadis Sahih Muslim mengatakan siapa yang datang ke masjid kalau dia baca Quran nilainya 1 ayat 1 ekor unta besar gemuk. Dulu pernah amba coba menghubungi seorang pensyarah di Jeddah, di universiti di Jeddah, berapa harga 1 ekor unta yang besar gemuk sekarang. Dia cakap kalau tak silap paling kurang katanya 2.000 rial. 2.000 rial. Artinya kalau dia baca 10 ayat, pilihlah ya. Pilihlah ayat mana yang dibacanya. Berarti dia akan mendapat nilai 20.000. Subhanallah. Itu katanya dalam kata profesor itu dalam hadis ini katanya ini bukan ini sebagai kata kiasan saja, bukan maknanya persis seperti 1 ekor unta, itu gambaran saja katanya, malah akan lebih dari itu. Itulah maka si penceramah tadi di atas bila melihat orang itu masuk masjid katanya lalu dia memegang handphone, rugilah dia katanya. 1 ayat yang dia tercicir membacanya karena dia berkomunikasi dengan handphone, tidak berkomunikasi dengan kitabullah, dia tak sempat membaca Quran. Padahal main handphone boleh di rumah, boleh di tempat lain ya. Di rumah Allah patutnya kita merebut masa untuk membaca Al-Quran. Ini ulasannya sedikit. Bermakna jika kamu baca 100 ayat Al-Quran, kamu akan meraih 100 ekor unta. Kata si penceramah tadi, dia berceramah di YouTube nih ya. Justru si pemuda dalam kisah tersebut, jika dirinya merasakan dan mengetahui pesanan mesra baginda ini, kalau orang itu tahu hadis Nabi, kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan orang kita tidak tahu fadilat membaca Quran. Rupanya membaca Quran di pagi hari lain dengan di malam hari. Lain di malam hari ya. Baca Quran di masjid lain fadilatnya. Kalau orang itu tahu katanya kamu akan meraih
100 ekor unta dalam setiap 100 ayat yang dibaca. Justru si pemuda dalam kisah di atas, jika dirinya merasakan dan mengetahui pesanan baginda ini, niscaya tidak mungkin dirinya dirintangi oleh faktor yang tidak bernilai sedemikian rupa. Tidak mungkin bermain handphone dalam masjid bagi perkara yang sia-sia. Kebanyakan yang di handphone itu kalau penting benar tak apalah ya. Kalau memang penting tak apalah. Tapi kalau tak penting, tak usahlah main handphone di masjid. Rugi ya, rugi. Karena masjid bukan untuk tempat handphone, tempat berzikrullah. Tempat berzikrullah. Mari kita lihat ayatnya. Ayat tentang masjid dalam Quran. Ayat tentang masjid, bahwa masjid ini tempat berzikir. Boleh dilihat contohnya dalam surah Al-Baqarah pun ada. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Boleh dilihat ayat 114 surah Al-Baqarah ayat 18. Wa man azlam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Bahwa masjid ini untuk berzikrullah. Boleh juga dilihat surah An-Nur tentang ayat tentang masjid, bahwa masjid dijadikan Allah untuk berzikrullah. Boleh dilihat Bismillahirrahmanirrahim, surah An-Nur halaman 354 355. Boleh dilihat ya, ayat halaman 354 ayat 36. Ayat 36. Fi buyutin azinallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Fi buyutin, buyutun baitullah. Baitullah itu maksudnya masjid. Ini adalah rumah Allah. Fi buyutin azinallah an turfa, dalam rumah-rumah Allah yang diizinkan Allah untuk dibina, dibangun. Wa yuzkara fiha ismuh, untuk berzikir di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha, untuk bertasbih. Rumah Allah untuk berzikir dan bertasbih. Ayat berapa tadi? 36. Ayat 37 juga sama, surah An-Nur halaman 355. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salah. Rijalun, orang mukmin yang hebat. La tulhihim tijarah, mereka tidak mau dirintangi oleh tijarah dan oleh jual beli. An dzikrillah, daripada zikrullah. Ini lanjutan kepada ayat tentang masjid tadi ya. Dalam ayat sebelumnya 36 dan 37. Ada lagi nanti ayat lain tentang menerangkan bahwa rumah Allah itu pada dasarnya untuk zikrullah. Baik. Kata penulis seterusnya, pemuda tadi, belia tadi tidak mungkin bermain handphone dalam masjid bagi perkara yang sia-sia. Betapa besarnya kerugian insan yang hatinya jauh dari masjid dan jauh dari Al-Quran. Betapa ruginya ya, jauh dari masjid lalu dia tak datang ke masjid, ataupun jauh dari Al-Quran lalu dia tak sempat berinteraksi dengan Al-Quran di rumah Allah. Malah anak cucu dan ahli keluarga juga tidak tergolong pencinta dan perindu masjid, penggemar Al-Quran. Ketergantungan hati dengan berbagai media kerugian, dan media kelalaian adalah faktor utama hati jauh dari Baitillah dan Kitabullah. Sebenarnya manusia itu katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau dia kenal, dia akan bertengkus lumus, berinteraksi dengan Kitabullah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Ini
Kata orang Melayu ya, sebelum nasi menjadi bubur, sing kalah dengan baju Anda. Allah memperingatkan dalam surah Al-Fajr, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari pembalasan kelak, manusia akan teringat, menyesal. Mereka akan teringat dan menyesal, tapi nasi sudah menjadi bubur, tidak ada lagi guna sesalan di sana. Manusia meratapi dirinya, alangkah baiknya jika di dunia dulu aku bergiat untuk persiapan pada hari ini. Orang yang tak pegang Quran nanti menyesal, orang yang tak mengaji dia menyesal, orang yang tak menambah ilmu dia menyesal, orang yang tak berzikrullah dia menyesal. Ini ada cerita jemaah, ini di Bandar Sri Begawan ya. Cerita jemaah, dia berkisah pada satu pagi jemaah yang sudah lama merindui solat fardu berjemaah di masjid. Setelah kita tuh disuruh stay at home ya, lalu tiba masanya dibenarkan untuk ke masjid. Beliau salat subuh di Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sri Begawan. Pencinta masjid ini datang beberapa menit sebelum azan. Dia datang sebelum azan. Sebelum azan subuh memecah kesepian suasana pagi hari di Brunei, beliau berkesempatan membaca sekitar 300 ayat sebelum azan. Dia datang 10 menit, 15 menit. Dia boleh membaca ayat-ayat yang pendek, terutama surah di juz amma ya. Beliau baca sebelum azan dan sebelum iqamat. Maka berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim di atas, orang ini meraih senilai 300 ekor unta besar dan gemuk. Kenapa Rasulullah menyebut unta ya? Kenapa Rasulullah menyebut unta? Karena untalah dulu harta perniagaan orang Arab yang paling digemari masyarakat Arab ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul ya. Berbeda dengan sekarang. Mereka mungkin sekarang bila sebut unta kurang menarik ya. Mungkin bila disebut kereta yang mahal, kereta yang elit, yang hebat, baru mereka tertarik barangkali ya. Hari pertama masjid memanggil para pencinta Allah, membuka pintunya. Orang ini bertungkus lumus, berusaha dia membaca 300 ayat. Maknanya tidak dia dapat nilai sebanyak 300 ekor unta. Mengikut riwayat Abu Hurairah, ini hadis Bukhari Muslim nilai, linknya boleh dilihat di sana. Tak dituliskan hadisnya pasal tidak cukup tempat. Katanya apa? Kata Rasulullah SAW, kita selalu dengar hadis ini, solat yang paling berat bagi si munafik adalah solat fardu isya dan fajar. Fajar itu yang subuh ya. Sekiranya mereka menyadari fadilat solat yang dua ini, niscaya mereka pasti akan mendatanginya walaupun merunggau merangkak. Subhanallah. Mudah-mudahan kita selalu mencintai solat subuh dan selalu bergiat untuk meraih fadilat keutamaan membaca Quran di pagi hari, terutama sebelum salat ataupun sesudah salat. Kalau kita tak sempat membacanya sebelum salat, kita bacalah sesudah salat. Amba pernah tinggal di komuniti ya, di tengah-tengah masyarakat yang bila mereka menunggu qamat sembahyang subuh, mereka tunggu tidak kurang dari setengah jam. Mereka semua baca Quran, semua pegang Quran. 100% di masjid tu pegang Quran. Setengah jam. Kemudian bila nanti imam solat, imam baca lagi ayat yang agak panjang. Mungkin mereka solat subuh dalam 10 minit ke 15 menit. Amba pernah sembahyang di komuniti tersebut, lalu imamnya sembahyang subuh kurang dari 10 menit, jemaah merungut. Kenapa? Imam katanya baca terlalu pendek ayatnya. Terakhir sekali, ini kata orang Melayu ya, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit dahulu bersenang kemudian. Tak apalah kalau kita susah baca Quran, kita bacalah, tapi kita akan senang di kemudian hari. Karena apa? Quran yang kita baca itu nanti di sisi Allah dia akan memberi syafaat. Orang yang mencintai Al-Quran,
Quran akan menjelma di sampingnya waktu mereka menghadap Allah. Disebut dalam hadis dan diuraikan oleh ulama, sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran ini sama ada menjadi pembela Anda di hadapan Allah nanti. Bagi pencinta Al-Quran, Quran akan duduk di sampingnya. Allah akan menanya orang tu tidak bercakap, yang bercakap Quran. Pencinta Al-Quran, waktu ditanya Allah, Quran yang menjawab. Orang tu diam saja. Setiap Allah bertanya, dijawab oleh Al-Quran. Itu maksud hadis, Al-Qur'anu hujjatun laka. Quran ini akan menjadi pembela Anda di hadapan Allah. Kalau orang tu mencintai Al-Quran, kalau antum mengambil berat tentang Al-Quran waktu hidup. Au alaik. Ada dua ya. Hujjatun laka. Quran ini akan menjadi pembela Anda di hadapan Allah. Waktu orang tu ditanya Allah, Quran yang akan menjawab. Apa pertanyaan Allah kepada orang tu? Quran yang jawab. Bila Allah tahu bahwa Quran yang menjawab bagi pihak membacanya ini, Allah mengatakan kepada Al-Quran, anta wa sya'nak, katanya. Kalau begitu, saya serahkanlah perihal orang ini kepadamu. Up to you. Terserah sama kamu. Mau dijadikan macam mana orang ini? Dalam kisah itu, dalam tafsir dikatakan, lalu Quran akan memberi orang itu pakaian, akan memberi mahkota, perhiasan. Quran itu akan membawanya dari padang mahsyar ke jannah. Bagi pencinta Al-Quran, tidak usah risau. Dalam kubur, Quran akan menemaninya. Dalam mahkamah Allah, Quran akan membelanya. Tiba giliran orang yang tak baca Quran, tak pegang Quran, subhanallah. Quran duduk juga di siringnya, di sampingnya waktu ditanya Allah. Quran juga menjawab. Quran akan mengatakan, ya Allah, orang ini tidak suka Al-Quran ini. Orang yang suka benda lain. Benda lain dipegangnya berjam-jam satu hari. Quran tidak dipegangnya 5 menit, 10 menit. Quran akan berkata seperti demikian. Demikian menurut ulasan ulama. Ulasan kepada hadis, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran ini sama ada menjadi pembelamu nanti di hadapan Allah bagi pencinta Al-Quran, atau yang akan menjerumuskan kamu nanti di hadapan Allah bagi yang tidak mencintai Al-Quran. Subhanallah. Dan dalam Quran sendiri banyak warning ya. Coba kita lihat satu ayat. Nanti bagi yang tidak sempat baca Quran di masjid ni, tak sempat pegang Quran di masjid, balik rumah nanti coba lihat ayat dalam surah Taha. Ayat ini selalu dibaca oleh penceramah-penceramah ya. Halaman 320, ayat 124, 125 dan seterusnya. Di sini peringatan Allah tentang orang yang tak peduli Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Nauzubillah. Orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak sempat megang Quran, tidak sempat memikirkan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah akan beri dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dari kemudian nanti dia akan bangkit dari kubur cacat, OKU, cacat pandangan, a'ma. Orang tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, di dunia dulu saya tidak cacat, saya tidak OKU, kenapa sekarang saya OKU? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, di dunia dulu saya baik, kenapa saya sekarang buta? OKU. Ada jawabannya di sini. Sudah dijawab di sini. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu engkau melupakan Al-Quran, sekarang lupa kasih mata.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita ya. Walaupun pedas, inilah peringatan Allah untuk kita ini. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Tadi kita ditanya dalam surat Tin, apa lagi membuat kita tidak percaya kepada kalamullah? Bukankah Allah itu maha bijak dan maha adil ya, maha bijaksana. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa rada'ana ya karim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin wa an-nas ajma'in. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma shrif anna al-bala wal fahsya wal munkar. Allahumma kshif anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar ya mujibas sa'ilin. Uktub lana kullal khair biyadikal khair. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika, minal muhibbina li kitabika ya mujibas sa'ilin hatta al-mamat ya mujibas sa'ilin banina wa hafadah. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ij'alna minal muhibbina li kitabika hatta al-mamat banina wa hafadah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ij'alna al-Qur'anal 'azima hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ij'alna al-Qur'anal 'azima hujjatan lana la 'alaina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah allazi la tadhi'u wadai'uhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.